Hanya ada 1-2 orang yang tahu naskah, tetapi tradisi pembacaannya umumnya tidak tahu. Kenapa? Karena pewarisannya sulit. Kenapa pewarisannya sulit? Kesalahan kita adalah daerah lain kita kenal, ke Amerika mah hafal, ya. Ke Saudi Arabia hafal. Pas Indramayu ditanya siapakah Wira Lodra misalnya, bingung gitu. Manuskrip disampaikan juga dalam bentuk tradisi lisan seperti tadi bujanggaan gitu ya. Itu kan penyebarnya tradisi lisan padahal teksnya manuskrip gitu. Nah, kenapa harus disampaikan? Kenapa harus dilestarikan? Di situ ada seni, ada agama, ada pengetahuan, ada teknologi, ada sistem pemerintahan. Tradisi pembacaan manuskrip dari Bujangga Manik hingga Bujanggaan supaya mirip pada bujangganya gitu ya. Kenapa pilih Bujangga Manik? Karena sebetulnya dari abad ke-16 itu sudah ada naskah bentuknya kawi, jadi bentuknya puisi 8 suku kata itu yang merupakan autobiografi penulis. Bujangga Manik itu putra mahkota kerajaan Pajajaran, tapi dia tidak menjadi raja. Nah, mengenai Bujanggaan Indramayu, mohon maaf saya belum lama tahu. Jadi pada buku ini belum saya tulis. Ini yang saya tulis ada wawacan. Wawacan itu naskah yang biasanya ditampilkan dalam belum, manakiban, gaok, kalau Majalengka, khodiran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah khodiran. Khodiran ini tradisi pembacaan naskah wawacan Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakiban itu yang biasanya pada acara malam Jumat mungkin. Kemudian pada acara selamatan kalau dulu menunggui ibu yang baru melahirkan itu 40 hari. Kemarin saya dengar katanya di sini ada tradisi malam Jumat itu baca wawacan Nabi Yusuf ya. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan pelaku dan pelestari. Jadi justru di Jawa Barat malah sudah menghilang. Hanya ada 1-2 orang yang tahu naskah, tetapi tradisi pembacaannya umumnya tidak tahu. Kenapa? Karena pewarisannya sulit. Kenapa pewarisannya sulit? Itu menembangkan pupuk beda dengan tembang dangdut ya. Kalau dangdut itu cepat dihafal. Kalau pupuk kan seperti tadi aja begitu sulitnya. Jadi harus ada modal suara, ada bakat gitu ya. Nih, mangga ini selanjutnya. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena berkaitan dengan kalau pemerintah kan undang-undang pemajuan kebudayaan. Ini makanya harus didukung oleh pemerintah gitu. Karena dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu nomor 1 tradisi lisan, 2 manuskrip, 3 adat istiadat, 4 ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan, olahraga tradisional. Dan di dalam manuskrip terdapat data tradisi lisan. Di dalam tradisi lisan manuskrip disampaikan juga dalam bentuk tradisi lisan seperti tadi bujanggaan gitu ya. Itu kan penyebarnya tradisi lisan padahal teksnya manuskrip gitu. Nah, kenapa harus disampaikan? Kenapa harus dilestarikan? Di situ ada seni, ada agama, ada pengetahuan, ada teknologi, ada sistem pemerintahan. Bahasa jelas kita jadi tahu oh bahasa abad sekian itu begini, bahasa Indramayu itu seperti ini gitu. Jadi dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan maka tradisi bujangannya harus bertahan, harus diwariskan karena dilindungi oleh undang-undang kan. Dan ini sangat bagus yang yayasan yang dirintis oleh Kitarka ini. Saya dulu cuma tahu namanya, ketemu di Bandung, udah itu hanya ketemu sebentar. Sekarang diteruskan oleh Pak Tanjung, itu saya sangat bersyukur sekali. Nah, tadi ada dikatakan naskah itu kan ada ditulis dalam daluang. Daluang itu dari pohon saeh. Kalau saya di rumah sih nanam ya, ada pohonnya, tapi setelah itu dibiarkan jadi olah enggak gitu ya. Nah,
Saya membandingkan Bujangga Manik dengan Bujanggaan. Dua-duanya tulisan. Kalau Bujangga Manik saya tidak tahu, walaupun ini bentuk puisi buku, apakah pernah dalam bentuk pertunjukan atau tidak, karena naskah itu dulu termasuk sakral mungkin. Daluang ya. Ini bahasa Sunda, limu luang tina daluang itu mendapatkan pengetahuan dari tulisan. Ya, daluang, deluang kalau kata orang Indramayu, kata orang Jawa deluang. Bujanggaan itu ada tradisi menyalin dan membaca. Kemarin saya lihat ada lontarnya, ada daluangnya itu yang siap ditulisi. Dua-duanya bentuk puisi. Yang ini kan dilakukan. Yang Bujangga Manik saya kurang tahu karena itu kan 1508. Kita tidak tahu data lisannya seperti apa. Kemudian banyak data di dalam naskah, sejarah, agama dan lain-lain. Ketika mencari Bujanggaan tinggal buka YouTube. Ada di situ ya. Tapi ketika cari data Bujangga Manik tidak ada dalam YouTube karena baru teks tulisan. Nah, ini kan harus supaya dikenal ada kreativitas gimana. Contohnya ini ada animasi, ada film, nanti mungkin ada game. Nah, pernah mahasiswa orang Amerika kuliah di Bandung. Dia lahir di Amerika sampai lulus tingkat SMA. Saya mau mempelajari naskah Bujangga Manik. Kemudian dia buat game di HP. Terus dia cari informasi pakaiannya seperti apa gitu. Permainannya kira-kira seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, kalau berbicara tentang naskah ini banyak berbagai aksara, Sunda kuno, aksara Buddha atau aksara Gunung, Jawa kuno, Cacarakan, Arab, dan Latin. Ini 7 aksara pernah dikenal oleh kita semua. Dan ada yang sedang. Kalau Pegon saya yakin semua bisa, bahasa aksara Arab masih bisa, aksara Latin semua bisa, tetapi tidak semua naskah aksara Latin bisa dibaca ternyata. Karena naskah aksara Latin tahun 1800-an tulisan mungkin sulit untuk dikenali oleh generasi masa kini. Ini contoh naskah yang beraksara Sunda kuno seperti ini dalam lontar. Tadi oleh grup Bujangga disebut ada lontar juga. Kalau di Bugis lontarak ya ada. Ini aksara Buddha atau aksara gunung. Kenapa dikatakan aksara Buddha? Karena yang menulisnya pendeta Buddha dulu itu, berkaitan dengan penyebaran agama agama Buddha. Nah, kenapa disebut aksara gunung? Karena para pendeta yang mendalami keagamaan biasanya membuat tempat berlokasinya di gunung. Kalau sekarang di Ciburui kan ada Kabupaten Ciburui, itu di gunung posisinya. Mereka mencari tempat tinggi, mungkin untuk konsentrasi atau untuk hal lain gitu. Nah, siapa yang memberi nama aksara Buddha atau aksara gunung? Ini orang Belanda. Yang ini ditulisnya ada yang di bambu, ini di bambu dibelah kemudian ditulisi. Ini juga bambu. Jadi bagaimana kreativitas masyarakat dahulu dalam menulis. Kemudian ada Cacarakan Jawa. Nah, kami orang Sunda menyebutnya Cacarakan, kadang aksara Jawa. Orang lain menyebutnya aksara Carakan. Ini naskah Babadermayu yang ada di Museum Sri Baduga. Tahun 2008 saya mentransliterasi, tapi naskahnya tidak lengkap, sobek. Jadi teksnya juga yang saya kerjakan juga tidak lengkap. Nah, naskah Babadermayu ini akan lengkap ilmunya ketika membaca alih aksara Babadermayu Kitarka tahun kemarin. Itu saya baca, oh banyak yang baru, yang sebenarnya saya nggak tahu. Saya hanya transliterasi terjemahan satu naskah ya. Tetapi dari tulisan Kitarka dengan Pak Iskandar ya. Saya lihat bukunya di bawah. Sebentar, maaf, saya lupa lagi. Nah ini kan Pak Muhammad Muhtar Zaidin. Ini datanya lengkap sekali, lengkap banget. Data mengenai Indramayu, sejarah Indramayu. Jadi saya pikir semua orang Indramayu harus baca ini. Dan kan aksesnya mudah, tinggal di download, sebarkan aja. Ketika saya tadi memberikan buku wawacan, saya tidak bisa bawa banyak karena berat. Dan ketika saya mampir di Masjid Losarang, ada yang nanya, ibu jual buku katanya. Karena berkeberatan, jadi nggak bisa bawa banyak. Tapi ketika sudah jadi file ini, penyebarannya bisa dengan mudah gitu. Mungkin bisa nanti untuk film, untuk
animasi itu ya kembali lagi ya ini aksara cacarakan. Jadi kita mengenal aksara cacarakan untuk macam-macam administrasi termasuk surat tanah, surat nikah. Dan biasanya yang menarik adalah surat tanah, Pak. Kenapa? Ketika saya diminta membaca surat tanah itu nolnya banyak. Kalau naskah biasa nolnya standar. Tapi ketika surat tanah dan kita sampai ke pengadilan itu nolnya berbeda, berbaris. Itu sangat menarik walaupun cuma 1-2 halaman. Karena saya sampai dijanjikan, Bu, kalau kita menang kita dapat sekian. Cuma saya memang tidak mengejar angka itu ya. Dan kebetulan kalah gitu, yang saya bantu kalah. Jadi antara penggugat dan tergugat lah gitu. Saya termasuk waktu itu kelompok penggugat. Tapi tergugat lebih kuat karena apa yang digugatnya kan banyak. Di Kopin, Unpad, di PDN, pokoknya 11 lembaga pemerintahan daerah Jatinangor. Unpad kan mengerahkan 50 pengacara. Kalau saya ya cuma membantu pengacara gitu, saya cuma baca naskah gitu. Itu menarik, Bu. Jadi kalau ibu bapak mendapatkan tulisan seperti ini dan diperkirakan surat tanah, itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena sampai sekarang kasus-kasus surat tanah itu masih berjalan. Saya pernah diminta juga, sudah kalah, Bu, bisa nggak jadi menang? Kalau saya sebagai pembaca naskah ya saya hanya bisa menyampaikan ini loh datanya. Memang ada yang pernah kalah katanya di PT UN. Kenapa? Karena saya tidak punya surat tanah. Tapi dia datang ke prodi menangis, tapi punya ini gitu. Nah setelah dibantu oleh dosen di prodi waktu itu, akhirnya jadi menang. Karena itulah surat tanah yang selama ini dianggap hanya kertas biasa. Dalam aksara cacarakan itu surat tanah sampai 1945 itu umumnya cacarakan. Jadi kita di situ akan mendapatkan data. Jadi mohon disimpan kalau dapat itu gitu. Itu mahal kalau berhasil. Nah ini aksara Arab, Al-Quran tulisan tangan. Bayangkan Al-Quran begitu sakral dan tidak boleh ada yang salah. Tapi tradisi menulis waktu itu kuat. Aksara Arab, aksara pegon itu yang sekarang banyak itu aksara pegon. Ada yang 2 aksara, cacarakan dan aksara Latin. Nah saat Sunda kuno saya lihat kita kan tradisi bujanggaan. Kalau saya lihat di sini naskah-naskah Sunda kuno pun banyak yang ditulis dalam bentuk kawi. Artinya teks waktu mungkin tidak dibaca seperti membaca dongeng, tapi dilagukan gitu. Sehingga pernah dicoba mahasiswa membaca teks kawi panggayukan, coba kira-kira gimana gitu. Selera sekarang kita yang dulunya nggak tahu ya. Nah wawacan ini bermacam-macam nama, ada babad, ada. Saya tuh melihat di surat itu 30 menit ya, atau boleh lebih. Makanya ngebut punten Bapak Ibu ya. Ada namanya pakai babad, ya seperti babad Darmayu. Namanya babad, tapi teksnya kalau saya lihat ya masuk kelompok wawacan gitu. Wawacan itu dari kata waca, baca, babacaan. Makanya ada kata mamaos, nantinya di Cianjur ada mamaos Cianjuran. Ada babad Darmayu, babad Sumedang, babad Walang Sungsang. Ada carita atau carios. Ya, ini ada namanya pakai sejarah ya, sejarah para nabi, sejarah bangsa, wawacan sejarah, misalnya wawacan sejarah Haji Mansur. Jadi begitu kayak hanya untuk memberi judul. Kadang penulis tidak memberi judul. Jadi yang memberi judul adalah kita pembaca. Bisa berdasarkan awal teks, bisa berdasarkan pembacaan lengkap, mungkin tokoh utama dan lain-lain. Jadi kadang beda antara judul menurut naskah, judul menurut pembaca, judul menurut peneliti. Makanya saya pernah mengomentari koleksi naskah perpustakaan nasional. Ada 20 naskah yang judulnya berbeda antara di katalog dengan setelah saya baca gitu. Saya baca lengkap, oh judulnya bukan ini tapi ini gitu. Nah isi naskah ini banyak, makanya pewarisannya harus gitu. Naskah agama jelas. Etika banyak sekali dalam naskah. Hukum, adat istiadat, mitologi, legenda, pendidikan, sampai bagaimana tata cara mengurus bayi itu ada dalam naskah, dalam bentuk pupun lagi. Jadi pendidikan zaman dahulu bukan hanya di sekolah formal, tapi juga melalui kegiatan-kegiatan
Kalau di Indramayu seperti kebujanggaan ini gitu. Pengetahuan jelas. Primbon mungkin sampai sekarang masih dipakai. Sastra, kebanyakan naskah adalah sastra kalau yang sekarang. Kalau dulu tidak. Kalau awal-awal itu justru pengetahuan atau agama. Sastra, sejarah dan seni. Ini yang harus dikenalkan kepada generasi muda. Jadi walaupun mungkin dari segi kalau kita mungkin jenuh juga ya, hanya duduk gitu. Beda dengan kegiatan tarling misalnya, bisa ikut gerak. Kalau mendengarkan kebujanggaan kan diem, kita nggak ikut gerak, nggak ikut alok misalnya, nggak ikut apa-apa. Tapi ini harus gitu. Kenapa? Karena di dalamnya banyak ilmu. Ini kita dulu cari naskah susah. Saya harus bolak-balik ke perpustakaan nasional atau cari naskah ke masyarakat. Ke Belanda juga modalnya mahal lumayan gitu ya. Sekarang kan tinggal buka data digital aja. Saya cari naskah di mana nih? Oh, saya cari yang di British misalnya. Tinggal klik aja. Sekarang mudah. Jadi mengenalkan itu mudah gitu. Dreamsea. Nah, ini yang sekarang proyek besar Kang Alan itu adalah Dreamsea, mengumpulkan, mendigitalisasikan naskah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk di sekolah. Jadi bukan hanya di pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi di depan juga bisa. Karena banyak naskah-naskah keagamaan yang bisa diakses. Membaca naskah keagamaan, jadi sekaligus mengenalkan budaya dan mendalami agama sekaligus. Jadi pendidikan agama bukan hanya dengan ceramah, kan seperti pujian misalnya ya. Pujian, adoman itu kan sebetulnya pelajaran agama, tapi dalam bentuk lagu gitu. Kita kan sebetulnya orang yang suka berseni dengan musik, tidak sadar oh ya gitu ya. Kadang dengerin oh ya enakan juga ya gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Ini jadi saya catat ada 23, mungkin sebetulnya lebih, hanya dicatat di sini baru 23 situs yang bisa diakses untuk mencari naskah, mencari manuskrip. Kalau naskahnya sendiri sayang kan kalau bolak-balik dibaca gitu cepat rusak, karena naskah itu umurnya sudah pada tua. Yang di perpustakaan nasional sudah lebih dari 100 tahun umumnya, karena ada yang 1800-an yang kertas, yang daluang. Kalau lontar apalagi, lontar Bujangga Manik itu kan 1600-an, 1500-an. Entah kapan dia perginya ke Inggris atau udah ada di Inggris. Nah, keuntungan dengan digital sekarang kita mengakses, walaupun naskah aslinya ada di Inggris, kita bisa baca di Indramayu misalnya. Nah, katalog naskah saya kira diantaranya ini Babader-Mayu ada dalam beberapa naskah, ada dalam beberapa katalog, tetapi yang ada naskah fisiknya itu di Museum Sirbaduga kalau ibu bapak mau lihat, dan di Indramayu pasti di yayasan ada ya Mbak Tanjung. Kemudian ini saya tulis data mengenai pertunjukan wawacan atau beluk atau gaok atau kebujanggaan ini dalam 3 buku. Ini wawacan 2018, pedoman transliterasi. Kenapa ada pedoman transliterasi? Karena waktu itu gimana caranya baca naskah aksara Pegon, belum ada pedoman khusus. Saya tulis sebetulnya untuk kepentingan mahasiswa gitu ya, tapi mungkin banyak yang perlu. Ini buku filologi. Nah, kalau yang 2 judul ini dalam bahasa Indonesia, jadi bisa dibaca oleh semua orang. Kalau buku filologi walaupun tebal, bahasa Sunda total. Jadi bisa jadi orang Indramayu kesulitan untuk bacanya. Makanya tadi saya ngasih wawacan aja yang bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa memotivasi mungkin yayasan menulis sejenis tentang kebujanggaan gitu. Nah, ini mengenai Babader-Mayu yang saya baca hanya 1 naskah, aksaranya cacarakan, sudah dialih aksarakan dalam aksara Latin, dicetak oleh Perpustakaan Nasional. Tapi Bapak Ibu bisa mendownload, atau kalau perlu saya sudah mendownload file, bisa juga kalau misalnya ada yang memerlukan. Kayaknya di Mbak Tanjung juga ada ya, bisa dilihat. Nah, kan dari Babader-Mayu untuk mengenalkan sejarah lokal Indramayu bagus sekali gitu. Supaya gimana para siswa
mengenal sejarahnya. Kesalahan kita adalah daerah lain kita kenal, ke Amerika mah hafal, ya. Ke Saudi Arabia hafal, pas Indramayu ditanya siapakah Wira Lodra misalnya, bingung gitu. Makanya harus tahu dulu sejarah lokal, kita harus tahu. Kenapa? Supaya kita ada kebanggaan terhadap wilayah. Nah, Baba Dermayu ini sudah ditransformasikan ke dalam naskah drama. Hanya sayang saya cari filenya nggak ketemu. Kayaknya bisa dibuat film juga. Di sini ada Kang Agung ya, bisa jadi film, bisa jadi animasi, komik udah kan? Komik udah, tinggal atau Baba Dermayu udah jadi komik belum? Udah dibuat komiknya belum? Belum ya. Mudah-mudahan bisa supaya mudah dibaca oleh siswa dari SD, mungkin TK juga. Setiap tahun ada lomba penulisan cerita anak. Di sini ada Pak Supali juga termasuk juri dari berapa tahun lalu ya. Kita ketemu untuk menilai cerita anak yang dikarang oleh para peserta gitu. Nah kan dari ini juga bisa dari manuskrip juga. Dan tahun ini ada alih media ya, dari manuskrip ke ya dari Perpustakaan Nasional kan, Badan Bahasa atau Perpustakaan Nasional ada ya. Jadi banyak program, Indramayu juga ada ya. Nah itu, jadi sebenarnya banyak kesempatan gitu, bagaimana mengenalkan naskah. Selain dari tadi tradisi kebujanggaan, kalau pewarisannya susah, tapi kan harus ada animasi, komik, game, atau apalagi mungkin tari, ada sendera tari atau gending karesmen atau apa gitu ya. Itu bisa dikenalkan dalam, kalau sekarang karena medsos mudah, YouTube misalnya, dengan YouTube kita bisa mengakses apapun. Jangankan seni, belajar nyetir aja bisa pakai YouTube sekarang. Ya bisa jadi Bapak Ibu guru nanti, kalau saya tugas apa saya dong kalau semuanya ke YouTube gitu. Ilmu bukan hanya ada di YouTube. Mungkin ilmu banyak di YouTube, banyak di Google, tapi pendidikan karakter tidak bisa diajarkan oleh Google. Tidak bisa diajarkan oleh YouTube kalau karakter. Pendidikan itu adalah proses. Tidak bisa sekali jadi gitu ya, bukan hanya latihan tapi ada perasaan kan, ada perasaan ya, bagaimana mendidik itu. Nah, ini udah lihat jam terus. 10 menit lagi. Oh tenang. Nah ini tradisi-tradisi yang ada di dalam Google, dalam YouTube. Ada bujanggaan dulu, kodiran, manakib, gaok, macapak, macoan, mamaca. Nah berkaitan dengan kodiran ini saya cerita, saya sekarang jadi sakit hati ya. Kenapa? Waktu saya datang ke Sumedang, ke daerah Cisurat, di situ ada tradisi kodiran. Kenapa namanya kodiran? Karena setiap malam Jumat itu membaca naskah wawacan atau manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu biasanya di dalam acara selamatan bayi. Nah di grup itu ada pimpinannya, kalau nggak salah dia tidak punya anak. Saking inginnya mengadakan acara selamatan itu, ketika kerbau atau sapi, saya lupa lagi, sapinya beranak, maka dia mengadakan acara kodiran, bakat tingkuk kalau dalam bahasa Sunda. Saking sayangnya terhadap tradisi itu gitu. Jadi ini kegiatannya sama, namanya macam-macam gitu di sini. Di sini nanti saya setel video, atau sekarang ya, nanti atau satu-satu saya setel video mengenai bagaimana tradisi-tradisi itu. Kawih Pangeuyekan ini naskah lama, dicoba ketika kuliah mahasiswa melantunkan Kawih Pangeuyekan dalam kira-kira iramanya, mungkin enaknya begini gitu. Karena kawih kan tradisi lisan, tergantung enaknya gimana aja, gimana yang punya suara gitu kan. Untuk mengenalkan teks, jadi bukan hanya dengan suara, tapi bisa juga dengan tadi berbagai transformasi. Untuk apa kegiatan kebujangan banyak. Kalau berkaitan dengan malam Jumat, keagamaan, wawacan Syekh Nabi Yusuf, wawacan Nabi Yusuf kan mengenalkan agama juga, seni juga, hiburan juga, gitu kan, silaturahmi juga, jadi ketemu kan.
Bisa jadi pengantar tidur, susah tidur udah aja denger itu jadi ngantuk, mungkin juga gitu ya. Ritual dulu kalau di Banjaran itu baca wawacan Ugin untuk kegiatan menjelang pertanian menanam padi. Kemarin saya tanya kalau di Indramayu ada nggak acara itu gitu ya, berkaitan. Kita bukan, mungkin ritualnya sekarang nggak terlalu dianggap nggak terlalu penting, tapi bahwa pembacaan naskahnya itu yang penting. Hiburan juga, pendidikan, karena dalam naskah berbagai unsur itu ada. Ini saya nonton di YouTube yang bujanggaan, ada, sudah ada di YouTube kan. Jadi para siswa generasi muda bisa nonton dari YouTube gimana belajar membaca naskah itu. Ini saya baca dari Google. Jadi sekarang cari data mudah, buka Google, buka YouTube, gampang. Jadi menyampaikan apapun. Sekarang kita memanfaatkan teknologi. Dengan teknologi dari yang paling baik sampai paling buruk ada gitu. Yang paling baik apa? Kita beribadah bisa, menyampaikan ilmu bisa. Paling buruk apa? Menyampaikan kejelekan orang lain juga bisa gitu kan. Kalau dulu mungkin peribahasanya mulutmu harimaumu, sekarang jarimu bisa jadi harimaumu, karena dengan mencet status bisa jadi dapat hadiah, dapat uang banyak, bisa juga dapat celaka gitu ya. Ini saya sangat salut kepada Mbak Tanjung yang anak muda yang mau meneruskan tradisi ini yang sulit menurut saya, tapi dikerjakan, tapi harus dikerjakan karena ini kalau berkaitan dengan ilmu kan kita dapat pahala juga ya, amal jariah juga. Ini dulu wawacan itu pernah untuk promosi wisata Kabupaten Pangalengan itu dalam bentuk kupu. Bayangkan itu zaman Belanda. Jadi bagaimana orang Sunda, saya tidak tahu apakah ini suruhan orang Belanda atau bukan, tapi ada wawacan judulnya Pangalengan Tanah Pakidulan Kabupaten Bandung. Nah, isinya ternyata ditulis dalam bahasa Sunda dan bahasa Belanda. Ada kemungkinan itu untuk promosi wisata kepada orang Belanda gitu, bahwa betapa enaknya tinggal di Pangalengan, betapa nyamannya main ke Pangalengan misalnya, dalam bentuk kupu. Dan yang menulisnya perempuan. Di sini disebutkan kekengingan Nyi Ana. Kemudian Nyi Ana itu suka tembang gitu ya, tembang, mengarang, dan diterbitkan oleh Raden Muhammad Noh, Direktur Regensap Swaperken Bandung. Saya nggak bisa bahasa Belanda.